Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya Alzudan Fasadinan dengan NIM 0720 11 333 047 ingin menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Journalist Presidensialisme and Demokrasi Critical Appraisal yang ditulis oleh Scott Mainwaring. Nah, di sini ini sebagai salah satu persyaratan, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian kepresidenan. Pertama-tama, ketika misalnya saya membaca artikel ini, saya melihat bahwa penulis ini itu berupaya untuk memberikan sebuah pandangan yang tradisional yang diutarakan oleh Linz tentang presidialisme. Nah, seputar presidialisme dan segala bahaya yang bisa berdampak oleh sistem tersebut. Nah, dua penulis ini tuh berupaya membongkar, membedah argumen-argumen yang sudah dituliskan oleh Linz di salah satu jurnal sebelumnya. Untuk kita bisa mengetahui kenapa Scott Mainwaring ini membedah argumen dari Linz, kita harus bisa mengetahui dulu terlebih dahulu argumen seperti apa yang dibangun oleh Linz. Nah, di sini Linz menjelaskan atau berargumen bahwa sistem presidensial itu dapat mengantar kepada sebuah krisis politik. Bahkan lebih jauh, Linz menjelaskan krisis politik tersebut bisa memberikan dampak terhadap demokrasi, sistem demokrasi. Nah, dari argumen tersebut, Scott Mainwaring dan temannya Matthew itu berusaha untuk memberikan sebuah kritikan, berusaha untuk membongkar apa saja hal yang bisa dikritik dari argumen tersebut. Hal apa saja yang dapat dikritik oleh argumen tersebut. Nah, dua penulis ini juga berupaya untuk mengevaluasi dan memberikan perspektif lain terhadap argumen yang sudah dibangun oleh Linz. Ada banyak sekali hal yang dirasa oleh dua penulis ini itu sependapat dengan Linz. Tapi ada satu poin yang menjadi catatan utama dan menjadi pokok kritikan utama yang dilakukan oleh dua penulis ini. Nah, dari tulisan tersebut, penulis merasa bahwa presidensialisme itu dirasa kurang berorientasi pada hasil pemenang yang orientasinya adalah dari semua sistem, khususnya dari sistem parlementer. Nah, penulis juga dalam tulisan tersebut itu menyatakan bahwa presidensialisme ini mempunyai beberapa kelebihan yang menutupi sebagian kekurangannya, sehingga keuntungan-keuntungan ini dapat dimaksimalkan dengan memberikan perhatian yang cermat terhadap perbedaan-perbedaan di antara dari sistem parlementer itu sendiri. Nah, dalam hal ini penulis juga memberikan atau menyatakan bahwa dalam sistem presidensialisme mempunyai beberapa kelebihan yang akhirnya menutupi kekurangannya itu sendiri. Nah, keuntungan-keuntungan ini akhirnya didapat dan dimaksimalkan dengan memberikan perhatian yang cermat terhadap perbedaan-perbedaan di antara sistem presidensial. Nah, dari tulisan ini saya merasa dan saya melihat niat dari penulis ini berupaya untuk mendukung presiden dengan kekuasaan legislatif yang lemah. Nah, presidenisme juga nampaknya lebih bisa khususnya diterapkan pada partai-partai yang setidaknya memiliki disiplin yang moderat. Dan hal ini utamanya menjadi masalah dalam sistem multipartai yang menurut saya sangat terfragmentasi dan cenderung memiliki dinamika di legislatif yang lebih sering dibandingkan dengan lembaga eksekutif. Misalnya di Indonesia itu seringkali dalam perumusan atau misalnya suatu kebijakan antara partai yang multipartai ini itu perlu saling berkomunikasi dengan partai lain untuk mengetahui di tiap-tiap fraksi ini itu apakah memiliki kepentingan yang sama atau tidak di situ. Nah, dan kalau misal berdasarkan dari argumen sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di lembaga legislatif ini
cenderung memiliki dinamika yang lebih banyak dibanding dengan eksekutif. Bahkan kalau misalnya penulis tidak salah, seringkali dalam wilayah eksekutif ini untuk bisa menggolkan berbagai macam kepentingan yang ada, itu seringkali memberikan jatah untuk partai-partai oposisi yang dianggap kuat untuk bisa dimasukkan ke dalam sistem eksekutif. Sebagai contoh, semisalnya di tahun 2019 ada Partai Gerindra yang akhirnya mendapatkan jatah di eksekutif melalui Menteri Pertahanan dan Menteri Kementerian Perikanan. Dan juga mungkin ada Partai Amanat Nasional yang akhirnya mendapatkan kursi di Menteri Perdagangan. Nah, dalam hal ini dinamika yang cenderung lebih keras di tataran legislatif cenderung jauh ditaklukkan lewat wilayah eksekutif dengan cara kompromi kepentingan. Dan mungkin terakhir, dari artikel yang saya baca dan saya berusaha untuk bisa mempelajari atau mencerna artikel ini dengan baik, saya melihat bahwa apa yang diupayakan oleh penulis ini berupaya untuk membandingkan antara dua sistem, khususnya sistem presidensial dan sistem parlementer, dengan berargumentasi bahwa peralihan dari presidensialisme ke parlementer dapat memperburuk permasalahan tata pemerintahan, khususnya di negara-negara yang partainya sangat tidak disiplin atau misalnya terkonsolidasikan dengan baik. Nah, semua poin ini akhirnya menunjukkan bahwa meskipun Lynch benar dalam argumennya bahwa pemerintahan parlementer lebih kondusif bagi demokrasi yang stabil, sebagian besar halnya bergantung pada jenis parlementer yang ada dan jenis presidensialisme yang diterapkan dari negara tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait artikel ini. Lebih kurangnya, jika ada salah kata atau misalnya dari argumen yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.